Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha kelas 4 SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia sudah selayaknya bangga bisa menjadi bangsa Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. Keanekaragaman yang ada Indonesia itu sungguh sangat banyak sekali ya. Sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan saja ya, tetapi merupakan semboyan dari negara kita yang memiliki banyak sekali keanekaragaman. Nah, sehingga semboyan ini bisa mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penduduk Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Oleh karena itu, aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Aku bangga berada di tanah air Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajak langit, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mendengar nyanyian barusan sungguh sangat membuat terharu. Semakin bangga rasanya bisa menjadi bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali kekayaan yang luar biasa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki puluhan ribu pulau di dalamnya. Namun, belum banyak orang tahu berapa persisnya jumlah pulau di Indonesia. Melansir dari Okezone, terdapat 17.491 pulau hasil validasi dan verifikasi hingga bulan Desember 2019. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku.
Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, ya. Dan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia saja. Jadi yang paling banyak itu ya di kita ya, suku Jawa. Penduduknya hampir 40,2% dari penduduk Indonesia. Hampir setengahnya ya ada di Pulau Jawa. Oke. Beragamnya suku yang ada di Indonesia tentunya akan mempengaruhi jenis aktivitas di setiap daerahnya. Ya, perhatikan gambar ini nih. Coba kita lihat gambar ini. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Ini gambar apa? Ya, ini yang pertama itu ada delman. Ya, di sini kalau salah di Sukabumi juga masih ada ya, suka lihat ya. Tapi udah jarang gitu. Nah ini juga masih kita lihat nih becak ya, becak juga sama masih kita pernah lihat di sini. Nah becak ini dan bendi ini atau delman ini adalah salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat ya. Nah tahu nggak kalian bagaimana becak ini bisa bergerak dan bagaimana delman ini bisa bergerak? Ayo coba. Iya, delman dan becak ini bisa bergerak karena dikayu. Becak bisa bergerak karena dikayu oleh bapak pengayuh becaknya, dan delman ini bisa bergerak didorong oleh kuda. Nah, apa yang akan kita bahas dari gambar ini? Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang mendorong meja, ya, yang sedang mendorong meja. Coba, let's do it. Oke, let's do it. Ayo kita lakukan ini. Kita coba lakukan mendorong meja. Ya. Kita coba, silahkan ambil meja yang mana saja. Coba dorong mejanya. Ya, apa yang akan terjadi ketika meja ini didorong? Betul, mejanya akan berpindah tempat atau bergeser. Nah, kenapa ya meja ini bisa bergeser? Kenapa meja ini bisa berpindah tempat? Karena didorong, Bu. Iya, betul. Tapi ini namanya adalah apa coba? Nah, tahu nggak kenapa bendi dan beca tadi bisa bergerak? Kenapa barusan meja yang kalian dorong itu bisa bergerak, bisa berubah tempat? Tahu nggak kenapa? Ya, ini terjadi karena adanya gaya. Ya, beca dapat bergerak karena adanya gaya. Delman bisa bergerak karena adanya gaya. Meja yang kita dorong bisa bergerak itu karena adanya gaya. Ya. Nah, lalu apa sih gaya? Ada yang tahu? Nanti Ibu akan beritahu apa itu gaya, tapi sebelumnya seperti biasa, Ibu ingin mengajak kalian untuk nyanyi bersama-sama ya. Lagunya ini kita ambil dari musiknya Kepompong, tahu nggak?
yang apa? Persahabatan itu persahabatan bagai kepompong. Itu tahu ya? Nah, kita akan nyanyikan lagu ini tentang gaya. Musiknya kita ambil dari musiknya Kepompong, Persahabatan. Kita simak dan ikuti ya. Gaya membuat benda diam jadi bergerak. Contohnya saat nendang bola. Gaya dapat mengubah arah geraknya benda, juga mengubah bentuk benda. Gaya itu sendiri banyak macamnya. Gaya otot, gaya gesek, juga gaya magnet. Gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Itu semua jenis gaya. Energi itu contohnya listrik, dapat berubah ke energi lainnya menjadi kalor, contohnya setrika. Jadi cahaya, contohnya bola lampu. Menjadi gerak, contohnya kipas. Jadi suara, contohnya HP kita. Menjadi mia, contohnya aki. Na 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 na. Gaya membuat benda diam jadi bergerak. Contohnya saat nendang bola. Gaya dapat mengubah arah geraknya benda, juga mengubah bentuk benda. Gaya itu sendiri banyak macamnya. Gaya otot, gaya gesek, juga gaya magnet. Gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Itu semua jenis gaya. Energi itu contohnya listrik, dapat berubah ke energi lainnya menjadi kalor, contohnya setrika. Jadi cahaya, contohnya bola lampu. Menjadi gerak, contohnya kipas. Jadi suara, contohnya HP kita. Menjadi kimia, contohnya aki. Na 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 na. Itu lagunya. Itu adalah lagunya. Lagu tentang gaya. Lalu kita lihat nih, gaya itu apa? Tapi Ibu mohon maaf ya, ini tidak jelas ya, terpotong-potong nih. Tapi Ibu akan bacakan ya. Apa itu artinya gaya? Gaya itu apa sih? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekali lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya, ketika bendanya ditarik atau didorong, dia akan bergerak atau berubah bentuk. Itu disebut dengan gaya. Nah, pengaruh gaya ini banyak sekali. Ada 4 di sini Ibu sebutkan ya. Jadi keadaan suatu benda dapat berubah akibat adanya pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda ini diantaranya ada 4. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Ya, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Contohnya meja yang tadi kalian dorong.
Meja itu asalnya diam. Tapi ketika kamu dorong, kita beri gaya, didorong, maka mejanya akan bergerak. Ya kan ya? Contoh lain misalnya bola yang ditendang. Bola asalnya diam, tidak bergerak. Ketika kita tendang, bola itu akan bergerak. Nah, itu benda yang diam menjadi bergerak. Contoh lain satu lagi, ada gerobak. Gerobak ditarik tuh sama bapak-bapaknya, ya. Gerobak bubur ditarik atau didorong. Jadi bergerak gerobaknya, ya. Itu menunjukkan adanya pengaruh gaya terhadap benda yang diam menjadi bergerak. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda yang kedua adalah ada benda yang bergerak menjadi diam. Kalau tadi bendanya diam terus bergerak, kalau sekarang ada pengaruhnya itu benda yang asalnya bergerak jadi diam. Apa coba contohnya? Siapa yang suka main sepeda? Ya, pada saat kalian naik sepeda, lagi jalan sepedanya, sedang mengendarai sepeda, lalu direm. Apa yang akan terjadi? Betul, sepedanya akan berhenti. Betul ya? Nah, itu juga termasuk pengaruh dari gaya. Sepeda sedang jalan, lalu diinjak, diinjak, kirain motor ya. Pada saat sepedanya sedang jalan, terus direm, maka sepedanya akan berhenti. Nah, itu contoh dari benda yang bergerak menjadi diam. Ya, paham ya? Itu pengaruh yang kedua. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda itu ada yang benda yang diam menjadi bergerak, ada benda bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah benda berubah bentuk. Benda bisa berubah bentuk gak? Ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Tapi di sini, nah pengaruh gaya di sini terhadap benda ini, benda berubah bentuk. Contohnya di sini adalah saat kita beli minum, botol minum air mineral yang suka kita beli, ya, yang kosong, yang udah diminum isinya, terus kamu injek botolnya, apa yang akan terjadi? Nah, botolnya akan jadi gepeng. Ya. Botol aqua kamu minum isinya, terus sudah habis kamu injak, maka akan gepeng. Nah, itu benda yang berubah bentuk. Ada lagi contoh lain, misalnya balon. Ya. Ada balon tuh, balonnya pas diisi gas itu kita tiup, ada yang berbagai bentuk tuh. Ada yang bentuknya panjang ya, terus ada yang bentuknya bulat, ada yang oval gitu ya. Nah, itu benda yang berubah bentuk ketika dilakukan gaya ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah benda dapat berubah bentuk. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah benda bergerak berubah arah. Tuh, itu kepotong lagi ya. Benda bergerak berubah arah ya. Yang keempat itu adalah benda bergerak berubah arah. Maksudnya apa nih contohnya? Contohnya pada saat kita bola kan lagi menggelinding ya. Terus ditendang tuh bolanya ke lawan arah, jadi berubah arahnya ya, tergantung pada gaya yang diberikannya kemana. Misalnya nih banyak kita kalau nonton pertandingan sepak bola nih, misalnya ada pemain satu akan menggolkan ke gawang, ditendang, terus sama lawannya ditendang balik sama lawannya, jadi kan akan berubah arahnya. Termasuk juga misalnya contoh lain, permainan olahraga yang lain, ada bola voli juga sama tuh ya. Ketika dipukul bolanya lalu dipukul lagi sama lawannya, itu kan terjadi gaya. Nah, pengaruh gaya yang ini termasuk benda yang bergerak berubah arah gitu ya.
Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Dan yang keempat, benda bergerak berubah arah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Aduh, ini kepotong lagi, mohon maaf ya. Jadi yang ini adalah tugas yang pertama. Tugasnya nanti ada 2. Tugas yang pertama, silahkan cari masing-masing satu saja. Satu contoh dari pengaruh gaya terhadap benda. Tadi ada 4 kan? Ini ada 4 kan? Pengaruh gaya terhadap benda itu ada 4. Kamu cari satu contoh saja dari masing-masing ini ya. Jadi ada 4 nih. Yang benda yang diam menjadi bergerak, 1 contohnya. Benda bergerak menjadi diam, 1 contohnya. Benda berubah bentuk, 1. Benda bergerak berubah arah, 1. Ya, itu tugas yang pertama. Tapi contohnya tidak boleh yang sudah diberikan tadi ketika penjelasan. Silakan cari contoh yang lain. Oke, itu tugas yang pertama. Baik, masih semangat ya? Masih semangat? Harus semangat ya. Kita akan mulai yang selanjutnya sedikit lagi. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam gaya. Kalau tadi pengaruh gaya, ini adalah macam-macam gaya. Gaya itu ada apa saja? Nanti kita lihat nih di sini ada 6 ya. Ibu akan sebutkan 6 macam gaya yang sebetulnya sudah sering kita kenal ya. Cuma kita belum tahu namanya kayaknya nih. Yang pertama, ada gaya otot. Kepotong lagi ini ya. Jadi jelek. Oke, gak apa-apa ya, Ibu bacakan ya. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot ya. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, nih, anak sedang menendang bola. Itu kan menggunakan aktivitas otot. Ibu memotong kue. Itu menggunakan aktivitas otot juga ya. Yang ketiga, ayah kalau lagi ngangkat galon. Itu juga aktivitas otot. Nah, itu adalah gaya otot dan contohnya. Yang kedua, ada gaya gravitasi bumi. Apa sih gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Ya, ini kepotong lagi. Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya misalnya ketika kita melempar benda ke atas nih. Ya, kita lempar bendanya tung gitu ke atas. Bola kita lemparin ke atas. Apa yang akan terjadi? Apa bolanya akan terus ke atas sampai ke langit? Tidak ya, tapi akan kembali ke tanah. Itu karena adanya gaya tarik bumi, ada gaya gravitasi. Contoh di gambar ini nih, ada anak yang sedang melempar bola ke depan. Ketika bolanya dilempar ke depan, maka bolanya tidak akan terus maju terus ke depan terus. Pasti akan jatuh ya, pasti akan jatuh ke bawah. Itu karena ada gravitasi bumi. Yang terjun payung juga sama. Ketika terjun payung dari pesawat turun tung gitu ya. Turun pasti akan turun sampai bawah. Tidak akan mungkin langsung naik lagi gitu ya. Itu akan turun. Kecuali kalau misalnya pesawat terbang mah itu beda lagi ya, itu ada alatnya. Nah, ini akan turun karena ada gaya tarik bumi atau yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas itu apa? Ya, gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas plastik ya. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas plastik. Contohnya seperti di gambar tuh ya, katapel.
Itu karena ada tarikan atau dorongan ya terhadap benda ini. Sama pulpen juga ketika kita akan menulis ya, kita tekan atasnya ya, itu adalah contoh dari gaya pegas juga. Gaya magnet, gaya yang timbul akibat tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Tidak semua benda ya. Jadi gaya magnet itu adalah gaya yang timbul akibat tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Jadi tidak semua benda. Contohnya yang di bawah nih, ada gunting, ada sendok, ada koin gitu ya, ada klip ya. Nah, bahan-bahan yang terbuat dari ini, bahan-bahan yang terbuat dari seperti misalnya besi, baja, nikel, ya ini termasuk benda magnetis yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Sedangkan benda yang di sebelahnya, ya, benda yang di sebelahnya tuh ada pensil, ada daun, itu tidak akan tertarik magnet, ya, karena bukan terbuat dari jenis logam, ya. Nah, jenis besi gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ini apa? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik ya. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya contohnya lampu ya, itu udah jelas ya berhubungan dengan listrik. Tapi ada lagi nih, ini nggak ada listriknya sebenarnya, maksudnya listrik yang kita lihat biasa kita gunakan ya, seperti nyalain TV, nyalain lampu gitu. Ini kalian bisa coba di rumah nih, sisir. Ketika kita gosok-gosokkan ke rambut, lalu kita dekatkan ke potongan kertas, maka kertas itu akan tertarik. Ya, sama seperti kalau kita tempelkan sisir itu ke dekat rambut. Rambut itu akan tertarik juga oleh sisir. Balon juga sama. Ya, ketika balon didekatkan ke rambut itu suka naik tertarik gitu. Itu adalah contoh dari gaya listrik. Yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan ya. Nah, contohnya seperti ini ketika menghapus papan tulis ya. Ini ada timbul dua permukaan yang saling bertemu antara penghapus dan papan tulis sehingga terjadi gesekan. Juga ada saat mengasah pisau. Ini juga termasuk kegiatan yang menimbulkan gaya gesek, yang menimbulkan gesekan ya. Nah, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat ini Ibu menjelaskannya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah membahas tadi pengaruh ya, pengaruh gaya terhadap benda, dan yang kedua adalah macam-macam gaya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas yang kedua adalah tugas yang kedua di buku paket, silahkan dilihat buku paketnya halaman 6. Itu ada 5 ya aktivitas yang sesuai yang tentang gaya dan macam-macam gaya. Silahkan diisi, dijelaskan termasuk gaya apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Silahkan ditulis jawabannya saja di buku tulis ya, bukunya jangan dicoret-coret untuk adik kelasnya nanti ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah selesai penjelasannya. Silakan mengerjakan tugas. Ibu tunggu sampai jam 9 malam. Dan salam juga untuk ayah dan bunda di rumah sama teteh, AA, adik semuanya ya. Baik, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.